Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ustazah memasuki materi, Ustazah mau sapa dulu ya. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan kedua materi operasi aljabar itu kita sudah masuk pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran pada materi operasi hitung pada bentuk aljabar yaitu peserta didik mampu mengoperasikan bentuk aljabar penjumlahan dan pengurangan. Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang menyederhanakan hasil operasi suku-suku bentuk aljabar. Menyederhanakan operasi bentuk aljabar adalah menyatakan suatu kalimat matematika dari hasil operasi bentuk aljabar lain yang paling sederhana. Tinjauan formal atau tinjauan secara matematika seperti yang telah dicontohkan adalah salah satu contoh menyederhanakan operasi bentuk aljabar, yakni menyatakan suatu kalimat matematika ke dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Nah, contoh soalnya ini ya, menyederhanakan bentuk aljabar. Perhatikan ya. Misalkan di dalam sebuah kantong terdapat 10 apel, 7 jeruk, dan 1 mangga. Lalu dari dalam kantong diambil 3 jeruk dan 4 apel sebanyak 2 kali. Selanjutnya, kantong itu ditambah isinya dengan 2 apel dan 1 mangga sebanyak 3 kali. Berapakah isi kantong itu sekarang? Nah, nyatakanlah ke dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Yang pertama-tama, kita perhatikan tadi ya, bentuk soalnya. 10 apel, jadi langsung kita tulis 10A, lambangnya apel, A ya, ditambah 7 jeruk, berarti 7J, ditambah 1 mangga, berarti ditambah 1M. Lalu dari dalam kantong diambil 3 jeruk. Berarti diambil artinya dikurangi ya. Nah, diambil 3 jeruk dan 4 apel sebanyak 2 kali. Berarti 2 dalam kurung 3J, 3 jeruk ditambah dengan 4 apel sama dengan 10A ditambah 7J ditambah 1M dikurang, dari mana dapat 6J? Dapat 6J ini 2 dikali dengan 3, artinya dikali masuk ya. 2 dikali 3J hasilnya min 6J. Min 2 dikali dengan 4A, ini juga dikali masuk ya. Jadi min 8A. Sudah itu, kita samakan yang sama-sama punya variabel atau suku yang sejenis. Nah, kita perhatikan yang suku yang sejenis itu variabel yang sama, yaitu 10A dengan min 8A. Berarti kita gabungkan, kita satukan ya. 10A dikurang 8A ditambah, nah ini lagi kita perhatikan sama-sama suku sejenis, yaitu 7J dan min 6J ditambah 7J dikurang 6J ditambah dengan 1M. 1M ini tidak ada temannya ya. Langsung bisa kita selesaikan. 10A dikurang dengan 8A hasilnya 2A. 7J dikurang 6J hasilnya 1J ditambah dengan 1
M. Nah, ini tadi ya hasilnya pada saat diambil dalam kantong 3 jeruk dan 4 apel sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya kantong itu ditambah isinya dengan 2 apel dan 1 mangga sebanyak 3 kali. Berarti kalau ditambah berarti artinya kita mengambil operasi tambah. Nah, hasilnya tadi ini 2A ditambah dengan 1C ditambah dengan 1M ditambah lagi dengan 3 dalam kurung 2 apel ditambah dengan 1 mangga. Habis itu 2A ditambah dengan 1C ditambah dengan 1M ditambah dengan 3 dikali dengan 2A. Ini dikali masuk lagi ya. 3 dikali 2A sama dengan 6A ditambah 3 dikali dengan 1M sama dengan 3M. Habis itu sama seperti contoh soal yang di atas. Kalau sudah seperti ini, kita cari yang sama-sama punya variabel atau suku sejenis. Yang sama-sama suku sejenis yaitu 2A dengan 6A. Berarti langsung kita gabungkan ya. 2A ditambah dengan 6A ditambah dengan 1C ada nggak samanya? Nggak ada ya, berarti ini tidak ada temannya. Langsung ditulis 1 ditambah dengan 1C. 1M ada nggak temannya? Ada. Sama-sama suku sejenis ya, berarti 1M ditambah dengan 3M. Langsung kita selesaikan. 2A ditambah dengan 6A hasilnya 8A ditambah dengan 1C atau Y sama saja ya, ditambah dengan 1M ditambah dengan 3M hasilnya 4M. Maka isi kantong sekarang adalah 8 apel ditambah dengan 1 jeruk ditambah dengan 4 mangga. Nah, itulah kalimat matematikanya dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Secara formal, untuk menjawab permasalahan operasi hitung pada bilangan adalah menggunakan aturan operasi hitung yang berlaku secara internasional. Aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bagian di dalam tanda kurung mendapat prioritas atau dikerjakan terlebih dahulu. Ini kalian sudah dapat waktu SD ya, kalian sudah memahami. Yang kedua, tambah dan kurang sama kuat. Artinya, mana yang lebih kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu kali dan bagi sama kuat. Artinya, yang lebih kiri dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang keempat, kali dan bagi lebih kuat dari tambah dan kurang. Nah, operasi hitung pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu suku-suku yang sejenis. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan, yaitu AB ditambah AC sama dengan A dalam kurung B ditambah dengan C. Artinya ini kenapa dipisahkan seperti ini? Karena A sama-sama punya variabel
atau sama-sama suku sejenis. Jadi A dalam kurung B dengan C langsung dikelompokkan. B ditambah dengan C atau A B ditambah dengan C. Kita buktikan, kita kali masuk A dikali dengan B, hasilnya AB. A dikali dengan C, hasilnya AC. Jadi sama ya. Lanjut bagian B. AB dikurang dengan AC sama seperti yang di atas tadi. A dalam kurung B dikurang dengan C atau A B dikurang C, artinya A dikali dengan B, hasilnya AB. A dikali dengan min C, hasilnya minus AC. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hasil perkalian dua bilangan bulat, yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Artinya, contohnya seperti ini ya. 3 dikali dengan 3, hasilnya 9. Jadi positif 3 dikali dengan positif 3, hasilnya positif 9. B. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Contohnya seperti ini. Minus 2 dikali dengan minus 4, hasilnya positif 8. Jadi itu maksudnya ya. Apabila dua bilangan dikalikan negatif, hasilnya positif. Selanjutnya C. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya yaitu bilangan bulat negatif. Contohnya, minus 5 dikali dengan positif 4, hasilnya minus 20. Begitupun sebaliknya, positif 4 dikali dengan negatif 5, hasilnya tetap negatif 20. Selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Adapun contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yaitu nomor 1. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Bentuk paling sederhana dari 6A ditambah dengan 2B dikurang dengan 4A ditambah dengan B. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita kelompokkan yang sama-sama suku sejenis. Suku sejenis yaitu 6A dengan min 4A. Jadi langsung dikelompokkan ya. Ditambah dengan 2B ditambah dengan B. Setelah itu diselesaikan. 6A dikurang dengan 4A, hasilnya 2A. 2B ditambah dengan B, hasilnya 3B. Jadi jawabannya 2A ditambah dengan 3B. Selanjutnya, bentuk paling sederhana dari 5X dikurang 2Y ditambah dengan 3 dikurang 3 dalam kurung X dikurang dengan 4Y ditambah dengan 2 adalah, nah, perhatikan baik-baik ya. 5X dikurang 2Y ditambah dengan 3, kita tulis kembali. Selanjutnya, dikurang 3X. Dari mana dapat 3X? Ya ini, 3 dikali dengan X.
dikali masuk. Nah ya, 3 min 3 dikali dengan X, hasilnya min 3X. Ditambah dengan 12Y. Dari mana dapat 12Y? Yaitu minus 3 dikali dengan minus 4Y. Hasilnya positif 12Y. Dikurang dengan 6. Minus 6 itu dapat dari mana? Ya ini, min 3 dikali dengan 2. Hasilnya minus 6. Nah, setelah itu, kita langsung kelompokkan yang sama-sama suku sejenis. Suku sejenis yang mana? Ya, kita perhatikan baik-baik. 5X dengan 3X. Jadi langsung dikelompokkan. Nah, ya. 5X dikurang dengan 3X dikurang dengan 2Y ditambah dengan 12Y ditambah dengan 3 dikurang dengan 6. Setelah itu langsung kita selesaikan. 5X dikurang dengan 3X hasilnya 2X. Sedangkan min 2Y ditambah dengan 12Y hasilnya positif 10Y. 3 dikurang dengan 6 hasilnya minus 3. Jadi langkah-langkahnya itu dikelompokkan dulu yang sama-sama suku sejenis. Setelah itu baru bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan apabila tidak terlebih dahulu dikelompokkan dulu yang sama-sama suku sejenis. Nah, contoh berikutnya yaitu hasil penjumlahan dari 12X dikurang dengan 5Y dikurang dengan 4Z dan min 6X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 3Z. Nah, diperhatikan soalnya. Nah ya, karena soalnya mengatakan hasil penjumlahan. Berarti kalau hasil penjumlahan ditambah ya. Lanjut, 12X ditambah dengan min 6X. Ini langsung dikelompokkan ya yang sama-sama suku sejenis. 12X ditambah dengan min 6X dikurang 5Y ditambah dengan 2Y dikurang 4Z ditambah dengan 3Z. Kalau sudah dikelompokkan yang sama-sama suku sejenis ya langsung diselesaikan. 12X ditambah dengan min 6X hasilnya 6X. Min 5Y ditambah dengan 2Y hasilnya min 3Y. 4Z ditambah dengan 3Z hasilnya min berapa? Min 4Z ditambah dengan 3Z hasilnya minus Z ya. Selanjutnya yaitu hasil penjumlahan dari 3 dalam kurung X ditambah 4Y dan 5X ditambah dengan 2Y dikurang 3 adalah. Nah, sama contoh soal yang di atas ya. 3-nya ini kita kali masuk dulu ya. 3 dikali dengan X hasilnya 3X. 3 dikali dengan 4Y hasilnya 12Y. Kenapa ditambah? Karena soalnya penjumlahan. Jadi ditambah ya. 5X ditambah dengan 2Y dikurang dengan 3. Kalau sudah seperti ini, langsung kita kelompokkan lagi yang sama-sama suku sejenis. Yang suku sejenis yaitu 3X dengan 5X. Jadi langsung kita selesaikan. 3X ditambah dengan 5X ditambah dengan 12Y ditambah dengan 2Y dikurang dengan 3. 3X ditambah dengan 5X hasilnya 8X.
12Y ditambah dengan 2Y, hasilnya 14Y. Minus 3 ini nggak ada temannya, jadi langsung ditulis minus 3. Nah, seperti itu nah ya. Selanjutnya, hasil pengurangan minus 6A ditambah 3B dikurang 2C oleh min 4A ditambah dengan 2B dikurang 5C. Nah, karena soalnya mengatakan pengurangan, jadi kita menggunakan lambang pengurangan. Jadi minus 6A ditambah dengan 3B dikurang 2C dikurang min 4A ditambah dengan 2B dikurang 5C sama dengan, langsung kita gabungkan atau kelompokkan yang sama-sama suku sejenis. Suku sejenis yaitu min 6A dengan 4A. Kok bisa Ustazah di sini positif? Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Jadi min 6A ditambah dengan 4A ditambah dengan 3B dikurang dengan 2B. Nah, ini kita kelompokkan juga ya, yang sama-sama suku sejenis. 3B dikurang 2B dikurang dengan 2C dikurang minus 5C. Setelah itu langsung kita selesaikan. Min 6A ditambah dengan 4A hasilnya minus 2A. 3B dikurang dengan 2B hasilnya B. Dan minus 2C dikurang dalam kurung minus 5C hasilnya 3C. Kok bisa? Iya, kan minus 2C minus dikali minus hasilnya positif. Berarti min 2C ditambah dengan 5C hasilnya 3C. Nah, itulah tadi contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang nomor 1. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 2, yaitu tentukanlah jumlah dari 12x berpangkat 2 dikurang 9x ditambah 6 dan min 7x berpangkat 2 ditambah 8x dikurang dengan 14. Nah, penyelesaian seperti ini ya. Tolong diperhatikan. Hasil penjumlahan 12x berpangkat 2 dikurang 9x ditambah dengan 6 dan min 7x berpangkat 2 ditambah 8x dikurang 14 adalah, pertama-tama kita kasih dalam kurung dulu ya. 12x berpangkat 2 dikurang 9x ditambah 6 balas kurung ditambah tanda kurung min 7x berpangkat 2 ditambah 8x dikurang 14. Setelah itu langsung kita gabungkan, hilangkan tanda kurungnya ya, untuk lebih mudah memahami. Langsung ditulis kembali 12x berpangkat 2 dikurang 9x ditambah 6 dikurang 7x berpangkat 2 ditambah 8x dikurang 14. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, langsung kita perhatikan suku-suku yang sejenis, kita kelompokkan. Nah, yang suku-suku yang sejenis yaitu 12x berpangkat 2 dengan min 7x berpangkat 2. Makanya kita kelompokkan ini ya. Jadi langsung kita tulis yang suku-suku sejenis.
12x berpangkat 2 dikurang 7x berpangkat 2 dikurang. Yang mana lagi kita perhatikan? Yang suku-suku sejenisnya. Nah, 9x dengan 8x. Berarti langsung ditulis min 9x ditambah dengan 8x. Selanjutnya ditambah dengan 6 dikurang dengan 14. Langsung bisa diselesaikan. 12x berpangkat 2 dikurang dengan 7x berpangkat 2 yaitu 5x berpangkat 2. Min 9x ditambah dengan 8x. Hasilnya minus x. Ditambah dengan 6 dikurang dengan 14. Hasilnya min 8. Jadi hasilnya yaitu 5x berpangkat 2 dikurang dengan x dikurang dengan 8. Selanjutnya yaitu contoh soal yang nomor 3. Kurangkan 5p dikurang 3q dari 9p dikurang 6q. Nah, tolong dicermati baik-baik soalnya ya. Kurangkan 5p dikurang 3q dari 9p dikurang 6q. Kemudian sederhanakanlah. Nah, ingat bahwa A dikurangkan dari B. Artinya B dikurangi dengan A, bukan A dikurangi dengan B. Diibaratkan B ini adalah 9P dikurang 6Q dan A ini adalah 5P dikurang dengan dikurang dengan 3Q. Jadi dicermati baik-baik nah ya. Kurangkan 5P dikurang 3Q dari. Berarti B dikurang dengan A, bukan A dikurang dengan B. Hasil pengurangan 5P dikurang dengan 3Q dari 9P dikurang dengan 6Q adalah langsung ya ditulis 9P dikurang dengan 6Q dikurang dengan 5P ditambah dengan 3Q. Kenapa ditambah? Sedangkan ini tadi kurang ya. Kembali ke soalnya bahwa negatif ini negatif kurang yang tanda kurang ini dikali masuk negatif dikali dengan negatif hasilnya positif, makanya 5P ditambah dengan 3Q. Setelah itu langsung kita kelompokkan yang sama-sama suku sejenis. Nah, yang suku sejenis yaitu 9P dengan 5P. Berarti 9P dikurang dengan 5P dikurang 6Q ditambah dengan 3Q. Hasilnya 9P dikurang 5P yaitu 4P dan 6Q ditambah dengan 3 hasilnya minus 3Q. Ya, itulah tadi materi tentang operasi hitung pada bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga kalian mudah memahami materinya ya. Dan apabila ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Japri ustazahnya nanti dijelaskan ya. Tapi insya Allah dengan penjelasannya ustazah tadi kalian sudah bisa memahami semua ya tentang pengoperasian pada hitungan bentuk aljabar. Nah, ada pepatah penyemangat buat kalian ya. Jadilah kalian seperti bunga yang tiap hari disiram dengan air dan akan tumbuh besar yang indah dipandang. Perumpamaan kalian setiap hari disirami dengan ilmu. Kelak kalian tumbuh dewasa dapat berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin.